Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ayo baca sholawat Ibrahimiyah bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel kesayangan kita yaitu Basori Official yang sebagaimana biasanya telah nge-share, telah membagikan fadilah, berkah dan keajaiban khususnya mengenai orang yang telah mendawamkan sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara semuanya ya, kok saudara-saudara ya, kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada ya, sebelum kita lanjutkan membagikan kisah-kisah ini, saya akan menjawab pertanyaan dari WA ya, yang menanyakan ini tidak hanya orang satu ya, banyak ustadz, saya sudah mendawamkan sholawat, sudah beribu-ribu, saya sudah sholat, namun hutang saya masih tetap, masalah saya masih tetap ada, dan jangankan apa, saya malah mendapat cobaan-cobaan dari Allah. Saya malah semakin tambah rasanya. Ini nanti jawabannya. Sebelum saya menjawab itu, yaitu saya ucapkan terima kasih ya kepada saudara-saudara semuanya yang sudah mendukung channel ini, sudah menonton channel ini, mudah-mudahan dapat berkah. Ya, ayo kita doakan ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, berikanlah saudara-saudara kita ini sehat walafiat, panjang umur, umur yang berkah, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya. Yang punya amanah ya Allah, lunaskanlah. Dan yang sakit ya Allah sembuhkanlah, yang belum punya jodoh berikan jodoh, yang sudah punya jodoh belum keturunan ya Allah berikanlah keturunan, amin amin ya rabbal alamin. Doa ya, doa ini kalau diaminkan oleh orang banyak insya Allah adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam komen itu yang banyak minta doa ya. Kemudian dan jangan banyak kalimat-kalimat yang negatif. Jangan hanya menunjukkan kesulitan-kesulitan kita. Tunjukkanlah apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah ya, khususnya terutama yang sudah mendawamkan sholawat. Sedangkan yang belum saja sudah banyak yang diberikan oleh Allah. Apalagi yang sudah mendawamkan sholawat ditambah dan ditambah. Ya, hanya kita tidak nampak. Loh, kok tidak nampak? Karena yang kita nampakkan itu hanya kesusahan kita, kekurangan kita. Sebetulnya banyak sekali. Maka kepada kawan-kawan, ayo kita rubah. Ya, rasa syukur kita perbanyak. Rasa syukur kita perbanyak, mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh ustadz-ustadz itu, yang syukur itu akan ditambah. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ditambah nikmatnya itu. Karena orang yang mendawamkan sholawat itu ya, nah ini akan terjawab nanti 10
dihapus keburukannya. Nah, keburukan dalam bidang apa saja ya, dalam bidang kehidupan, dalam bidang ibadah, dalam bidang sosial, semakin dihapus oleh Allah. 1 kali selawat adalah 10 yang dihapus, 10 keburukan yang dihapus. Kemudian adalah diberikan juga 10 yaitu kebaikan. Nah, 10 kebaikan yang dulu di bidang apa saja, baik batin maupun dohir maupun batin. Ya, kalau dalam batinnya kebaikan 10 itu contohnya, dalam bidang ibadah, imannya semakin meningkat. Yang dulu nggak ada ke masjid, tambah ada ke masjid, itu suatu hikmah dari membaca sholawat. Itu suatu kenikmatan yang diberikan Allah. Ya. Kemudian selain diberikan 10 kenikmatan, itu nanti adalah dalam hadis ini loh ya, tidak kata saya, ini kata Rasulullah. Diberikan 10 yaitu 10 derajat, diangkat derajatnya 10. Nah, diangkat derajatnya 10 ini akan terjawab nanti yang bertanya itu. Kok saya malah dapat masalah? Ya, maka kalau ini ya ada ustadz yang mengatakan, Ustadz Nasrullah dalam yaitu magnet rezeki, itu diibaratkan kita dikasih permen. Nah, dikasih permen seseorang, ya kita dikasih permen seseorang itu kan milih mana contohnya, umpama permen itu dari saku yang sudah tidak ada bungkusnya, dengan permen yang masih ada bungkusnya. Nah, milih mana coba? Tentunya yang tidak ada bungkusnya tadi kan sudah kotor di sini dari saku. Yang pakai bungkus bersih isinya hanya pakai bungkus. Nah, kalau sama-sama dimakan, ya padahal itu yang senang jelas ya pakai bungkus. Yang senang permen yang pakai bungkus, bukan permen yang tidak dibungkus. Padahal sama-sama rasanya. Nah, senang yang dibungkus, sama dengan yang tadi akan mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibungkusnya dulu. Bungkusnya itu ya. Maka dia bilangnya saya malah mendapat musibah. Saya malah mendapat yaitu masalah. Masalah saya itu Pak malah bertubi-tubi. Nah, itu masalah itu adalah bungkusnya. Sesudah masalah ya tentunya akan diangkat derajatnya oleh Allah. Itu jangan malah harus bersyukur sekarang yang dapat masalah bertubi-tubi ini. Harus husnudzon, berprasangka baik kepada Allah. Berarti riyadhah kita sebentar lagi, tunggu ya, sebentar lagi akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi akan diangkat derajatnya itu mendapat masalah ya yang bertubi-tubi. Kemudian ada juga yang mendapatkan adalah kesedihan. Kesedihan yang sangat sedih. Kemudian banyak ya kesedihan-kesedihan itu. Semua itu adalah bungkusnya, belum permennya. Nah, jelas enggak ini? Jadi yang dapat sudah bungkusnya itu, memang bungkusnya itu ya tidak enak. Namanya bungkus, akhirnya nanti kita buang. Nah, bungkus itu kita buang. Yang kita makan adalah isinya. Ini baru bungkus-bungkusnya. Kesedihan yang bertubi-tubi, orang yang terdekat kadang jauh dengan kita, kemudian kehilangan apa yang kita sayangi, kemudian kita menjadi gunjingan orang. Banyak sekali yang bungkus-bungkus permennya ini.
Bungkus-bungkus permennya itu adalah banyak sekali. Karena semakin besar bungkusnya, tentunya isinya semakin enak gitu loh. Kayak orang mendapat kado itu kan semakin bungkusnya bagus, isinya ya semakin bagus. Itulah apa jawabannya. Nah, jadi semua itu pakai bungkus. Ada itu suatu saya ya pribadi, ada kawan itu ya yang cerita. Ya ini cerita ini sudah hampir dialami oleh siapa saja. Dia bertugas di suatu tempat. Ya, dia bertugas di suatu tempat, kemudian di situ ternyata mendapat mendapat cobaan yang sangat berat. Mendapat cobaan yang sangat berat sampai dia tidak tahan. Cobaan itu sangat berat ya. Cobaan itu sangat berat. Ya, ada masalah yang sangat berat sehingga dia akhirnya pindah dan dia bilang sama, katakanlah, tapi ini bukan sombongnya sama saya Pak mendapat dilawan seseorang di tempat tugas saya ini. Saya bisa dikatakan mau dibunuh saya. Nah, saya menjawab, tunggu saja hikmahnya. Dulu saya bilang hanya tunggu saja hikmahnya. Kalau sekarang adalah tunggu isinya. Ya, memang sedih, memang sakit ya. Memang tidak enak. Apa itu bungkus itu memang tidak enak. Tetapi nanti adalah maka harus ada sabar. Ya, harus ada sabar ya. Bagi kawan-kawan mudah-mudahan yang saya jawab ini, yang saya analogikan permen, saya analogikan kado, mudah-mudahan kawan-kawan adalah jelas. Jadi jangan suudzon kepada Allah. Jangan suudzon. Riyadhos saya ini tidak ada apa-apanya. Ya, itu hadis ya. Hadis itu kata Rasulullah. Ya, sudah jelas benarnya siapa yang membaca sholawat sekali 10 keburukannya akan dihapus, 10 kebaikannya akan ditambahkan, dan dibukakan 70 pintu-pintu rahmat. Ya, pintu itu kan ada 2, pintu kebaikan dengan pintu tidak kebaikan, dibukakan pintu-pintu rahmat. Nah, ini ya. Jadi maka kemudian diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya itu ya, kalau yang secara iman ya, secara kecil-kecilan ya, semakin rajin ibadahnya, yang dulu tidak pernah jamaah menjadi jamaah, yang dulu dia itu namanya diangkat derajatnya. Yang dulu tidak dihitung di masyarakat sekarang dihitung, yang dulu tidak dihitung di keluarga sekarang dihitung. Artinya dihitung itu ya dipercaya gitu loh, semakin dipercaya itu namanya adalah diangkat derajatnya semakin kecil. Yang dulu punya hutang semakin ada jalan keluarnya, walaupun tidak sekaligus dapat seperti kisah kawan kita yang 400 juta sekali itu ya. Yang dulu tidak kerja diangkat jadi kerja, itu namanya diangkat derajatnya. Bukan diangkat derajatnya itu terus jadi presiden saja, bukan ya. Yang dulu punya masalah, semakin masalahnya semakin selesai, itu namanya diangkat derajatnya. Diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Yang dulu yang banyak yang punya hutang, sekarang sudah berangsur-angsur. Pertama dibikin hatinya tenang. Kalau sudah tenang bisa menghadapi, terus diberikan jalan keluar, dapat kerja, dapat kawan bisnis baru, itu namanya sudah mulai diangkat derajatnya. Maka dimulai dapat kesedihan yang bertubi-tubi tadi, diuji oleh Allah. Tidak ada orang yang naik kelas ya tanpa ujian, itu tidak ada.
Jadi tidak ada kesenangan tanpa sengsara, tanpa perjuangan. Maka yang membaca sholawat itu katakanlah itu perjuangan. Perjuangan tetap ada hasilnya terkecuali orang yang putus asa. Nah, baru diberikan apa itu umpama ya, masalah yang kesedihan, orang yang terdekat hilang, kemudian orang menghunjingkan kita, terus selesai, putus asa. Enggak lah, aku enggak jadi riyadhus sholawat. Itu namanya yang tidak ada artinya, yang tidak ada hasilnya. Nah, jadi walaupun banyak tadi ya, tandanya itu saya garis besari, tandanya Allah akan mengangkat derajat kita, semakin tinggi diangkatnya, semakin tinggi pula bungkus permennya, semakin tinggi pula yaitu cobaannya. Gitu loh ya, kesedihannya, apa itu masalahnya malah bertambah, kemudian orang-orang semuanya tidak senang sama kita. Itu di dalam hati harus berprasangka baik kepada Allah, berarti tidak lama permennya, tidak lama yang kita harapkan, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah jelas. Nah, saya contohkan yang lain, ayam kalau selesai apa itu dia itu ribut, butak gitu, itu tandanya nelur. Nah itu ya. Jadi ayo saya contohkan apa coba, kalau orang zaman dulu ya, tapi ini jangan negatifnya yang dinilai. Rame sama suami istri itu, rame sore atau pagi, wah masalah itu meruncing. Tahunya itu ya, kata kawan saya itu, paginya itu mandi keramas sama, tapi jangan negatif ya itu. Jadi tidak ada perjuangan, tidak ada keberhasilan yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti ada cobaan. Maka sekarang yang mendapat cobaan berarti tidak lama akan terkabulkan oleh hajat kita. Demikian ya, mudah-mudahan jelas pertanyaan kita, pertanyaan yang ada di WA ini. Enggak saya sebutkan namanya ya, tapi umumnya yang tanya seperti itu. Nah, kalau yang mau tanya langsung hari Minggu siang jam 9 silahkan tanya langsung nanti. Ya, kalau pas live ya, Minggu siang jam 9 itu live. Nah, demikian, mudah-mudahan kawan-kawan semua jelas yang apa yang saya jawab dan juga termotivasi, semakin rajin, percayalah bahwa Allah beserta malaikat pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Percaya ya, semakin tambah iman. Kemudian bagi kawan-kawan yang apa itu lama belum saya jawab di komen maupun di WA, itu adalah mohon sabar. Ya, mohon sabar. Dan bagi kawan-kawan yang punya kisah-kisah keajaiban, tolong di-share, ditulis di WA saya atau di email atau di kolom komentar. Kalau saya share dan nanti kawan itu mengikuti kebaikan, insya Allah kita termasuk amal jariyah, bukan pamer ya. Itu namanya adalah bersyukur. Apa ya, hubun nikmah apa gitu loh. Bersyukur kepada Allah. Ya kita berikan kepada kawan-kawan kita dengan niat dakwah. Ya, dengan niat dakwah, karena dakwah itu tidak harus kiai saja ya. Kita punya keajaiban, kita keistimewaan, kita kirimkan. Ya dikirimkan ya, yang lupa ya di 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Bagi kawan-kawan yang belum saya jawab, mohon maaf ya, yang belum saya masukkan grup, mohon maaf, itu adalah antri. Sabar ya. Sabar, yang belum mau masuk silahkan masuk, gratis. Jadwalnya adalah sesudah Isya, kemudian ada 3 jadwal, itu bisa ditengok di grup nanti. Yang jelas sesudah Isya
kemudian sama jam 2.30 yang akan dipimpin oleh kiai-kiai. Kami ini tidak termasuk kiai yang mimpin. Kalau jam 2.30 itu adalah Ustadz Awang, Abdul Rozak, dan Kiai Imam Muhtadin dari Jawa Timur. Nah, demikian saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Kritik dan saran saya tunggu. Thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.